criminal offensive side eye. Bercanda. A few moments later. I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, saya dari kelas 1E D4 Administrasi Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah dari pengantar ilmu ekonomi yang berjudul teorinya yaitu Gambaran Umum Ilmu Ekonomi. Berikut beberapa yang akan saya jelaskan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi. Yang kedua, jenis analisis ekonomi. Yang ketiga, sifat-sifat teori ekonomi. Dan yang terakhir adalah alat-alat analisis ilmu ekonomi. Baik, yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi. Apa sih definisi ilmu ekonomi? Ya, di sini studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang dan di masa mendatang, yaitu di mana ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Contohnya seperti aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini misalnya dari membeli suatu barang atau jasa sampai membuka usaha. Oleh karena itu, semua orang tidak terhindarkan menjadi pelaku kegiatan ekonomi setiap harinya. Yang kedua yaitu jenis-jenis analisis ekonomi, yang dimana di sini jenis-jenis analisis ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, dan yang terakhir ekonomi terapan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomiannya. Contohnya di sini inflasi 1098 atau krisis moneter 1098. Krisis moneter pada 1997 sampai 1998 menjadi pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia dalam hal perekonomiannya. Banyak sektor industri yang ambruk karena tingkat inflasi yang sangat tinggi, dan parahnya lagi utang negara mencapai 13 miliar dan cadangan devisa negara hanya sebesar 14 miliar, yang dimana artinya contoh sebenarnya atau kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, teori ekonomi, yang dimana pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Yang dimana di sini teori ekonomi dibagi dalam 2 jenis. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Contoh ekonomi mikro adalah jual beli, bekerja dan sebagainya. Sedangkan contoh kegiatan ekonomi makro adalah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah seperti pengaturan suku bangsa, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Yang ketiga yaitu teori terapan, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Akan menambahkan beberapa contoh ekonomi terapan yaitu ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, dan ekonomi syariah. Baik, yang ketiga yaitu sifat-sifat atau unsur teori ekonomi. Sifat-sifat unsur
teori ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama variabel, yang kedua asumsi, yang ketiga hipotesa, dan yang terakhir ramalan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Contoh variabel yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Yang kedua yaitu asumsi, pemisahan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Asumsi yaitu berfungsi sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Ia diperlukan sebagai arah atau landasan bagi kegiatan penelitian sebelum sesuatu yang diteliti tersebut terbukti kebenarannya. Yang ketiga yaitu hipotesa, pernyataan yang bersifat umum mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berhubungan satu sama lain. Contoh hipotesa yaitu, jika harga mobil naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Yang keempat yaitu ramalan, teori ekonomi yang digunakan untuk meramalkan keadaan yang terjadi. Yang dimana di sini peramalan dapat diartikan dalam jangka panjang. Peramalan menggunakan data-data dari waktu yang panjang, biasanya dalam waktu 2 tahun atau lebih. Jangka menengah, peramalan dengan menggunakan data-data dari waktu 3 bulan sampai 2 tahun, yaitu jangka pendek. Yang terakhir yaitu alat-alat analisis ilmu ekonomi, yang dimana di sini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama kurva atau grafik dan yang kedua statistik. Yang pertama yaitu kurva atau grafik, yang dimana kegunaan kurva mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi, yang dimana di sini biasanya dalam grafik ekonomi digambarkan tentang kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana antara kurva penawaran dan kurva permintaan itu saling bertentangan karena penawaran dilihat dari sudut pandang penjual, sedangkan surga permintaan dilihat dari sudut pandang pembeli. Sifat-sifat penting kurva terbagi menjadi 3, yaitu mempunyai 2 sumbu yaitu vertikal dan horizontal. Yang kedua, tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel. Yang ketiga, semakin ke atas atau ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar. Yang kedua yaitu statistik, yang dimana dalam bidang ekonomi, statistik sangatlah penting untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perkembangan bisnis. Contoh statistik adalah perhitungan nilai ujian nasional rata-rata di suatu wilayah, pengolahan data perekonomian di suatu wilayah untuk menentukan tingkat kemiskinan, perhitungan rata-rata tingkat usia penduduk di suatu wilayah. Oke, terakhir dari saya. Apa sih pentingnya ilmu ekonomi itu dalam kehidupan kita? Ilmu ekonomi mungkin seseorang dapat memahami lebih baik tentang perilaku ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat secara umum mengambil keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang ada. Tujuannya yaitu dengan ilmu ekonomi, kita bisa memprediksikan tindakan-tindakan manusia di masa depan. Prediksi tersebut bisa kita gunakan untuk merencanakan bisnis atau usaha, menentukan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan kesejahteraan masyarakat, sampai perumusan kebijakan sumber daya manusia. Oke. Terakhir, quotes dari saya. Orang bijak selalu ingin belajar, sementara orang bodoh selalu merasa tahu segalanya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.